Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Kurnia yang berperan sebagai moderator di video roleplay Etika 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabil Malazin, PM 241007011003. Di sini saya berperan sebagai Dr. Nobel untuk kasus 1 di video roleplay Etik A1. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Fatwa Purnama. Saya berperan sebagai perawat pada kasus yang pertama. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Legia Giatna. Aku berperan sebagai Santi, pasien dengan penyakit HIV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Etika 1 akan menampilkan video tentang pelanggaran etik yang biasa terjadi di dunia kesehatan. Yang pertama yaitu dokter yang sengaja menyampaikan rahasia pasien. Pasien atas nama Legi. Dengan ibu siapa? Ibu Santi. Usianya berapa, Bu? 28 tahun. Alamatnya ini? Di Padang. Baik. Apakah ibu sudah pernah menikah sebelumnya? Berarti ibu sekarang statusnya menikah. Jadi ibu datang ke sini dengan kemana? Saya merasa ada di rumah. Rumahnya udah berapa lama? Itu kurang lebih. Oke, apa ada lagi yang dikeluhkan? Baik Bu Santi, nggak apa-apa kalau misalnya Ibu ada keluhan yang lebih spesifik yang Ibu jelaskan. Nanti Ibu jelasin aja. Insya Allah semua privasi Ibu akan kami jaga kok. Saya rasa suami saya selingkuh dok. Soalnya waktu itu teman saya bilang dengan suami saya yang saya tahu dok. Berarti nanti kita setelah ini akan melakukan pemeriksaan pidana. Apakah Ibu bersedia? Saya bersedia dok, soalnya saya juga curi. Baik, Bu, nanti kita bakal melakukan pemeriksaan darah ya, Bu. Ibu. Maaf dok, ini hasil pemeriksaan laboratoriumnya. Baik, terima kasih Sus. Baik Bu, lagi dengan berhati kami menyampaikan dari hasil pemeriksaan ini Ibu positif HIV ya Bu ya. Itu beneran dok? Ini boleh di Ini kan tidak salah kan dok? enggak Bu. Dok, saya mohon tolong jangan kasih tahu orang lain ya dok. Baik Bu, segala pemeriksaan di sini akan kami berusaha untuk jaga kepentingannya Bu ya. Dok, terima kasih dok. Sama-sama Bu. Sus, gimana dokter Nobel? Saya mau ketemu sama dia cepat. Kenapa saya butuh dia sekarang? Yang kali itu berapa dong? Iya dok, saya juga kemarin waktu dengan hasilnya itu kayak positif dok nih. Dari penampilannya tuh ini. Apa maksud dokter? Bu ini ada apa? Kenapa dia bocorin darah saya? Bu, Kenapa? Tahu apa Bu? Anda tuh kalau misalnya jadi dokter, jangan kayak gitu. Bu, jangan buat keributan di sini bu. Sabar bu, ibu jangan buat keributan di sini. Seharusnya dia. Bu, sabar dulu bu, ibu jangan buat keributan di sini ya bu. Kita selesai di luar aja bu kalau nggak bu. Pertama yaitu pelanggaran pada kode etik pasal 16 dan bioetika, autonomi, dan non-maleficious. Perkenalkan nama saya Dimas Putra Nugroho, NPM 24014. Saya sebagai dokter di kasus yang kedua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suci Atika Zahra. Saya berperan sebagai perawat di kasus nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Nurifda. Saya berperan sebagai pasien di kasus kedua. Kasus kedua yaitu pelanggaran pada kode etik pasal 7 ayat 2 dan pasal 11 serta bioetika
tentang autonomy dan maleficence, yaitu di mana si dokter tidak menyampaikan tindakan apa yang akan dilakukannya kepada pasien. Pasien atas nama dia. Kayaknya besok saya harus operasi usus buntu ya. Ya betul Bu, takutnya nanti ususnya makin pecah. Kalau boleh tahu apa aja ya resikonya, Dok? Tidak ada sih resikonya, Ibu akan mengisi formulir terlebih dahulu. Ini formulirnya Bu, silakan isi. Baik, besok saya akan jadwalkan langsung operasi Bu. Pak, kondisi istri saya kok makin parah ya Pak setelah dioperasi ya Pak? Bapak siapa ya? Saya suaminya dia Pak, yang Papa operasi usus buntu kemarin Pak. Oh ya, saya kira ya nggak perlu dijelasin lagi Pak. Kenapa Pak? Ya karena memang, Lah kan nggak bisa gitu Pak, kondisi istri saya kan makin memburuk Pak. tapi istri Bapak sudah tertangani info concern dari saya. Halo semua, perkenalkan nama saya Resya Zalizi. Saya berperan sebagai perawat di kasus ketiga. Halo semuanya, perkenalkan saya Diva Evrilia Junisa. Saya sebagai pasien umum di kasus ketiga. Halo semuanya, perkenalkan saya Fadila Dika Putri Ayu. Di sini saya berperan sebagai pasien BPJS pada kasus ketiga. Halo semuanya, kenalin aku Keisha Yolanda sebagai adik dari pasien BPJS. Selanjutnya yaitu pelanggaran pada Kode Ki Pasal 3 dan bioetika tentang justice dan beneficence, di mana dokternya mendiskriminasi pasiennya sendiri. Baik, selamat dulu. Nama saya Yuda sebagai dokter prediksi hari ini menurut saya Bu. Ibu datang ke sini ada keluhan apa Bu? Jadi saya 2 hari ini udah ngerasain pusing sama mual muntah. Baik. Ada lagi Bu keluhannya? Itu aja sih dokter, seperti kembung itu. Pertama Ibu baik. Sebelum saya ingin mengasih beberapa perawatan, mari kita pemeriksaan fisik terlebih dahulu ya Bu. Silakan Ibu bagi kasih terlebih dahulu. Pemeriksaan tadi Bu, mungkin Ibu langsung saja Ibu ambil obatnya di apoteker. Resepnya sudah saya buat, langsung saja Ibu ambil Ibu. Oke dok, makasih dok. Ya Bu, sama. Ada yang menikah, silakan masuk. Baik Bu, perkenalkan nama saya Yuda. Untuk pada siang hari ini akan mengisi Ibu. Baik Bu, Ibu kesini dengan keluhan apa ya Bu? Saya demam, pusing, batuk pilek. Demam, pusing, batuk pilek, ada lagi Bu? Kepala pusing. Pusing. Baik Bu, resepnya sudah saya buat. Silakan Ibu nunggu dulu ya Bu di luar. Sementara farmasi akan memberikan resep obat itu. Silakan nunggu di luar ya Bu ya. Makasih dok. Dok, saya ini nggak diperiksa ya? Enggak Bu, karena penyakit Ibu ini pada penyakit umum aja Bu. Jadi tanpa pemeriksaan juga Bapak sehat dengan obat itu Bu. Jadi Ibu silakan keluar ya Bu ya, nunggu dulu. Makasih ya dok. Ya, sama. Kok kakak cepet banget keluarnya? Ini kan udah ngambil obat. Cepet banget, emang gak diperiksa? Nggak diperiksa, kata dokternya udah dikasih obat aja. Kayak gitu, bukannya sebelumnya kan tadi aku dengar kan ini diperiksa pasiennya. Aku juga nggak tahu, tadi aku juga udah nanya sama dokter ini, saya nggak diperiksa ya, tapi kata dokternya enggak, udah dikasihnya aja obat. Kenapa ya pasien pertama dan keduanya pelayanannya itu berbeda dok? Karena pasien pertama itu umum, pasien kedua itu BPJS. Oh gitu ya dok. Loh, dokter? Ya kenapa? Dokter bukannya yang periksa kakak saya tadi? Iya. Loh, Ada kenapa apa? kakak saya nggak diperiksa? Saya dengar tadi juga ada. Bu, Sebelumnya BPJS. pasien tadi juga. Sebelumnya pasien tadi juga diperiksa. Kenapa kakak saya tidak diperiksa? Tidak mendapatkan apa-apa Bu. Ya kenapa tidak diperiksa? Saya Cuma tidak dikasih sengaja obat saja bawa kan? Bu, ya. Karena Kan saya seharusnya tidak sengaja diperiksa bawa kan? Bu. Kakak saya juga sakit.
kami semua dari kelompok Etika 1, jika ada salah dari penampilan kami mohon maaf. Kita di videonya pasti tahu. Hai. Dadah. Dadah, thank you. Masuk ke dalam, keluar. Dari luar kok itu tidak ada. Hai. Siapa? Perawat siapa? Kok behind the scene-nya? Perawat siapa? Berhenti, Tesya keluar teh. Dari duduk situ. Ini ngapain? Nggak, Biar dipanggil pasien. Tunggu Tesya. 1, 2, 3. Silakan masuk. Sudah. Kok Kesha nggak dipanggil? Nah, Kesha kan aku di luar. BPJS kan? Ya aku ngapain? Bulan biasa aja, kan tuh. Bantu. Tapi lebih dipersulit gitu loh bang. Iya. Kalau bilang Enggak, kayak bang, sedikit Karena lama. kayak cuek-cuek itu mah, kayak cuek-cuek itu Iya. kan juga cuma kayak ibu kira apa? Oh, pas tuh ya lah. Oh ibu BPJS ya, gitu. Ibu BPJS kenapa bu? Oh, BPJS. Buruan. Keduanya ya. Apa? Batu ngapain BPJS-an? Demam batuk pilek. Ya kan kalau orang kismin kan BPJS kalau demam. Kayaknya aku lebih mendalam. Iya. Iya kenapa nggak biasa? Enggak ada. Jadi malah. 1, 2, 3. Kasus yang pertama yaitu tentang kok ya? Dia pasien. Kita nggak ada makan. Iya kan dok, saya juga nggak nyangka dok udah hasilnya tuh ini. Apa maksud dokter? Bu ini ada bilang bu. Bu kamu kenapa? Bocorin rahasia saya. Saya kan sudah bilang. Bu ini ada apa bu? Stop dulu bu. Kamu yang jelasin ke dia. Stop dulu bu. Ini kita selesai. Kok yang kamu bilang informan konsen tuh? Kenapa ya pasien pertama dan kedua berbeda pelayanannya? Karena pasien pertama tuh mau, pasien kedua tuh BPJS. Oh gitu Loh, ya. dokter? Ya? Dokter bukannya yang periksa ke saya tadi? Ya. Kenapa? Kok ngomongnya kayak gitu? Emang apa perbedaannya umum sama BPJS? Karena perbedaannya pertama pasien bapak turun 2, sedangkan BPJS itu 3. Bapak siapa? Pak? Gimana sih Pak? Istri saya kok jadi kayak gitu Bapak Pak? siapa? Saya istri dia Pak. Saya istri dia Pak. Biasa saya aku dibengek Itu dia anjir. 1, Cepat sih, lama lagi dia. 3. Udah besok saya harus operasi. Udah anaknya masih. Ada lagi, ada lagi. Ya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari kami. Bapak siapa? Pak? Pak, ini kenapa sih Pak? Istri saya jadi enggak ini. Marah. Bapak siapa ya, Pak? Itu istilahnya. Enggak, dia tertular dari suaminya saja. Berarti pas berhubungan darah apa ya? Berdarah kayak Mungkin anjing orang yang kayak gitu bisa Jamur. Dok, kenapa ya pasien pertama dan kedua berbeda pelayanannya? Karena pasien pertama tuh mau, pasien kedua tuh BPJS. Loh, dokter? Ya? Dokter bukannya yang periksa ke saya tadi? Ya. Kenapa? Kok ngomongnya kayak gitu? Emang apa perbedaannya umum sama BPJS? Karena perbedaannya pertama pasien bapak turun 2, sedangkan BPJS itu 3. Ayo, muka bakal ngomong kayak gitu sih anjing. Emang ada dokter kayak gitu? Ada. Dia tuh kayak dia ngelawan juga, jadi kayak panas jadi gitu. Ya enggak, tapi jangan senyum-senyum gitu. Jangan kayak gitu. Ah bantu mau nggak bantu mah deh. Gitu loh.
ibu kayak pakai tangan juga tuh bang gini-gini. Enggak, maaf Bu, maksud saya bukan begitu. Abang harus defense itu gitu ha. Baik, ibu dengan keluhan apa aja sih? Demam, batuk pilek. Demam, pilek. Oke. Ada lagi bu? Oke, sebelumnya